Kalau masih pada ingat, akhir Januari 2020 kemarin, orang-orang pada ngeributin soal revitalisasi Monas. Setahun berselang, kayak gimana ya hasilnya sekarang? Hai, ini adalah Arsitektur, jalan-jalan sambil berarsitektur. Tonton sampai habis, sebarkan dan jangan berhenti di kamu. Nggak kerasa udah setahun yang lalu kita ngeributin revitalisasi Monas sebelum adanya COVID-19. Masih pada ingat nggak? Eksekusi penataan Monas waktu itu rame banget dibicarain sama orang. Sampai-sampai ada yang bilang kalau revitalisasi ini kejahatan lingkungan segala loh. Waduh. Nah, berhubung udah setahun, kali ini gue pengen ngecek udah kayak gimana ya pembangunannya sekarang. Mari kita bedah. Dari depan Perpustakaan Nasional, gue nyebrang dengan menggunakan Pelikan Crossing. Apa sih bedanya zebra cross sama Pelikan Crossing? Bedanya ada di lampu penyeberangan yang ngebantu banget para pedestrian. Kalau kita tekan tombolnya, si lampu bakal ngeluarin suara berisik dan bakal nyetop kendaraan supaya pada berhenti. Nah, inilah dia, trotoar dan Plaza Selatan Medan Merdeka, Jakarta. Berhubung Monas masih tutup dan gak tahu kapan dibukanya, alhasil gue cuma bisa ngulik dari luar pagernya aja. Dalam ulasan ini, ada 3 poin penting yang bakal gue bahas. Pertama, pelataran plazanya. Gue suka banget sama konsep plaza yang nyambung sama trotoar di luar. Dari sini, kita bisa ngeliat kemegahan Monas secara garis lurus tanpa terhalang pohon atau ketutupan benda lainnya. Kalau kita ngintip ke dalam, di sisi kiri dan kanan Plaza Selatan ini terdapat undak-undakan yang bisa dipakai buat kegiatan komunal, kayak yang ada di lapangan banteng gitu deh. Oh iya, kalau nggak salah, sisi selatan ini emang salah satunya diperuntukkan untuk kegiatan apel, makanya kesannya jadi luas banget ya areanya. Di belakang undak-undakan ini, ada trotoar lagi yang dibatasin sama parapet tanaman. Rencana plaza ini sebetulnya udah muncul di perencanaan Monas tahun 93 yang diteken sama Pak Harto tahun 95. Karena adanya pergantian kepemimpinan, rencana ini tertunda dan sumbu dari Monas ke Merdeka Selatan malah keburu kehalangan sama pohon. Jadi ya plaza ini sebetulnya rencana yang tertunda aja sih. Katanya juga, luas RTH di desa yang baru ini bakal bertambah ketimbang yang lama. Soal eksekusinya gimana, kita pantau aja sama-sama. Pembahasan kedua, trotoarnya. Trotoarnya sih lega, ada pembatasnya, ada guiding blocknya, ada planter box yang isinya pohon gede sama tanaman-tanaman kecilnya. Cuma kesannya kok kayak biasa aja gitu ya. Bagus sih, tapi biasa banget jadinya. Karena ini Medan Merdeka, coba trotoarnya bisa lebih dimacem-macemin gitu, pasti lebih bagus. Oh iya, tanamannya masih pada meranggas nih. Kayaknya harus disesuaiin lagi deh jenis tanaman yang mau dipasang di sini. Pembahasan ketiga, street furniture-nya. Sekilas biasa banget sih emang. Kayak ada balok gede, di finish, dipasang, terus udah gitu. Tapi coba deh diperhatiin secara detail. Begitu dipakai, bangku ini rasanya nyaman banget. Ketinggiannya itu pas sama postur badan. Selain itu, sudut permukaannya juga dibuat lebih tumpul sehingga sesuai sama bentuk lekukan yang ada di kaki. Detail-detail kayak gini nih yang harus diapresiasi. Sayangnya, masih kelihatan pagar tinggi yang membatasi antara trotoar luar dengan Plaza Selatan yang ada di sisi dalam kompleks Monas. Kalau pagar ini masih ada, kayaknya sayang banget sih jadinya. Soalnya, publik jadi nggak leluasa untuk masuk ke Monas. Kita-kita cuma bisa masuk dari 4 pintu yang ada di 4 silang Monas. Ya emang sih Monas adalah aset vital negara yang harus diamanin kalau terjadi kenapa-kenapa. Dengan adanya pagar tinggi ini, rasanya jadi sayang aja gitu. Kita harus muter dulu untuk bisa menikmati Monas secara luas. Padahal sebelum tahun 2002-2003, kawasan Monas adalah kawasan yang bebas tanpa pagar. Ya meski emang harus ada tambahan dari sisi pengamanan sih, tapi bisalah kayaknya.
Monas tanpa pagar adalah salah satu hal yang gue cita-citakan dari kota Jakarta. Monas yang ramah, Monas yang inklusif, Monas yang terbuka untuk semua. Ya kali aja gitu kan, cita-cita ini bisa terwujud kapan-kapan. Sekian arsitektur edisi kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di edisi berikutnya.